Dan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Shalom. Selamat hari Natal pada malam hari ini bersama dengan jemaat yang ada di GPDI Alpha Omega, yang awal dan yang akhir. Puji Tuhan. Saya mohon maaf, pandangan saudara mungkin agak terganggu karena kelebihan terang, karena ada pantulan dua di atas dari kepala saya. Mohon maaf. Puji Tuhan. Terima kasih kepada Om Rivo, Tante Sherly, dengan para jemaat sekalian yang boleh percayakan saya melayani pada malam hari ini. Saya melayani di sini sudah 2 kali dengan ini. Puji Tuhan. Dan melayani Natal pada baru kali ini. Puji Tuhan. Saya tidak perkenalkan nama saya, saudara, karena pasti saudara sudah tahu. Ya, puji Tuhan. Yang belum tahu nanti tanya sebentar Pak Om Rivo. Ya, puji Tuhan. Mari kita baca firman Tuhan sesuai dengan tema pada malam hari ini yang terdapat di dalam 1 Korintus pasal 15 ayatnya yang ke-58. 1 Korintus pasal 15 ayatnya yang ke-58. Mari kita baca bersama-sama firman Tuhan ini pada hitungan yang kedua. Pada hitungan yang ketiga mau saya 2, 3. Sebelum saya firman atau saya sampaikan firman Tuhan, maka malam ini saya dapat informasi bahwa malam ini juga ada 2 kelahiran. Jadi dirayakan kelahiran Yesus dengan dirayakan kelahirannya ke-52 tahun Cidoli. Ya, dirgahayu ke-52 tahun, puji Tuhan. Tuhan berkati. Dan saya kasih hadiah firman Allah begini. Kita baca di dalam Mazmur pasalnya yang ke-20 ayatnya yang ke-4 dan 5. Ini hadiah untuk saya. Nanti sebentar Cidoli kasih hadiah ke saya. Bunyi begini. Kiranya diberikannya kepadamu apa yang kau kehendaki, dan dijadikannya berhasil apa yang kau rancangkan. Haleluya. Kami mau bersorak-sorai dengan kemenanganmu dan mengangkat puji-pujian demi nama Allah kita. Kiranya Tuhan memenuhi segala permintaanmu. Haleluya. Puji Tuhan. Nah, inilah firman Tuhan menjadi hadiah dalam usia yang ke 52 tahun. Puji Tuhan. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kalau kita lihat di dalam pembacaan kita tadi, ini topik atau tema yang diangkat oleh jemaat Alpha Omega Milano, maka kita lihat kenapa sampai munculnya perkataan seperti ini. Ya. Tentu ada dasarnya, ada alasannya sampai Rasul Paulus harus berkata seperti ini. Saudara-saudara, bahwa munculnya perkataan Paulus ini karena ada informasi dari Titus kepada Rasul Paulus bahwa orang-orang yang ada di Korintus, bahwa mereka sebagian besar
sudah bertobat. Namun di tengah-tengah sebagian orang yang di Korintus sudah bertobat, tapi di sana ada yang muncul untuk memberitakan firman yang coba menentang atau firman yang berbeda dengan apa yang Paulus sampaikan. Karena ini firman yang disampaikan oleh nabi palsu, ingin untuk menggoyangkan kepercayaan mereka yang sudah bertobat. Sehingga informasi ini muncul kepada Rasul Paulus, maka Rasul Paulus menuliskan surat di dalam urapan Roh Kudus berkata seperti, karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, karena itu jemaat Alfa Omega Bolano, karena itu kita yang hadir malam hari ini, berdirilah teguh, jangan goyah. Haleluya, puji Tuhan. Ini merupakan sebuah motivasi iman. Kenapa dia harus berkata berdiri teguh? Saya katakan tadi ada alasan Paulus sampaikan ini. Kita lihat pada ayat yang ke-57. Ayat yang ke-57 berkata begini, tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita, kepada saudara, kepada kita sebagai orang percaya, kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Haleluya. Merayakan hari kelahiran Yesus itu ada menandakan kita berada di dalam sebuah kemenangan. Haleluya. Nah, inilah yang menjadi dasar kenapa Paulus berkata di dalam ayat yang ke-57 tadi, berdirilah teguh, jangan loyo. Puji Tuhan. Saudara, kalau dikatakan berdiri teguh, kita lihat di sini, kalau dia berkata teguh, teguh kalau di dalam bahasa orang teologia, dia pakai bagian sebagai kata steko. Ya, karena di sini banyak pendeta yang sudah teologia. Saya baru setengah. Steko. Steko ini ada dua pengertian. Pertama, tidak bergeser. Dua, tidak berubah-ubah. Itu steko. Jadi dikatakan teguh. Teguh, tidak bergeser. Amin. Tidak berubah. Nah, ini yang ditekankan Paulus. Sekalipun mereka berada diajar oleh nabi palsu, Paulus berkata, hendaklah kami teguh. Kamu teguh. Haleluya. Jangan bergeser dari kepercayaanmu. Jangan kamu berubah-ubah kepercayaanmu. Teguh, percaya Yesus. Haleluya, yang telah mati, bangkit, dan dia memberikan kemenangan. Pertahankan kemenangan yang Yesus kerjakan di Golgota. Orang saya paling suka sekali dan nonton bakalai, tinju kayak itu bakalai, saudara. Berkelahi itu kata kasar ya. Sebetulnya karena orang kalau berkelahi pasti pakai tinju, ya kan? Saya senang nonton tinju, saudara. Nah, dan orang kalau dia sudah juara, dia pertahankan sabuk tinju kejuaraannya itu. Dan di dalam dia mempertahankan sabuk tinju, saudara, dia berjuang mati-matian. Dan kenapa? Karena dia banyak lawan, banyak musuh yang dia akan hadapi, sehingga dia harus berjuang untuk dia dapat mampu bertahan di dalam kemenangan. Saudara, orang Kristen, orang percaya, Tuhan tidak janjikan kalau engkau percaya kepadaku, engkau akan bebas dari semua masalah. Nehi. Tidak. Malah
Tuhan bilang, kalau kamu percaya, ikut aku, pikul kuk aku. Amin. Nah, ini saudara, jadi dia harus tetap berjuang untuk mempertahankan kemenangannya itu. Sekalipun dia babak belur, saudara, sampai menetes darah, dia ingin supaya sabuk kemenangan dia tetap pegang. Amin. Nah, caranya bagaimana supaya dia dapat pertahankan ini? Tadi, teguh. Haleluya. Teguh, puji Tuhan. Tidak bergeser. Amin. Dan tidak berubah-ubah. Haleluya. Nah, kalau dipakai kata berdiri teguh, berdiri teguh, hedaios, hedaios. Nah, gitu ya, Ibu Tin. Nah, kalau seperti itu, arti harfiah begini: tetap berada dalam satu posisi terus menerus. Jadi kita harus punya prinsip. Orang yang percaya Kristus punya prinsip. Haleluya. Dia tidak berubah-berubah. Maka itu orang yang sekali Yesus tetap Yesus. Haleluya. Jadi dikatakan berdiri teguhnya pakai hedaios. Tetap berada dalam suatu posisi terus menerus. Nah, supaya kita dapat mempertahankan kemenangan, kita berdiri pada posisi yang terus menerus. Berarti tidak beranjak-anjak, tidak berpindah, tidak goyah. Bagaimana caranya? Supaya kita tetap teguh. Mari kita lihat Kolose 2 ayat 7. Supaya kita terus menerus atau kita berdiri pada sebuah posisi terus menerus. Kolose pasal yang kedua ayat 6 dan 7 berkata begini, ayat 6-7. Dengan baik saya baca. Kamu telah menerima Kristus Yesus, amin, Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Haleluya. Ayat 7. Hendaklah kamu berakar dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Haleluya. Jadi saudara, supaya kita kokoh dan kita berdiri tidak beranjak, maka kita harus berakar di dalam Tuhan. Pohon ditentukan dia kuat dari akar. Amin. Sekalipun dia digoyang, ditiup dengan angin yang kencang, dia hanya bergoyang tapi dia tidak roboh. Kenapa? Karena dasar akarnya kuat. Rumah sebesar apapun rumah, bukan bagian atas yang menentukan dia kuat, tetapi bagian dasar yang menentukan rumah itu kuat. Kalau rumah itu sekalipun mewah kelihatan, tapi kalau dasarnya tidak kuat, gampang roboh. Haleluya. Orang percaya, orang Kristen, kalau engkau tidak berakar di dalam Tuhan, mudah terbawa dengan keadaan yang di sekitar kita. Haleluya. Saya beri judul khotbah saya malam hari ini, jangan hanyut. Jangan hanyut. Maka itu supaya tidak hanyut, berakar. Haleluya. Berakar di dalam Tuhan. Nah, supaya kita iman kita berakar dari mana? Belajar banyak firman Tuhan. Haleluya. Supaya imanmu teguh, imanmu kuat dan tidak mudah digombang-ambingkan. Belajar banyak firman Tuhan. Kalau tidak engkau banyak belajar firman Tuhan, tumbang kuat. Haleluya. Saya khotbah hanya nggak lama ya, karena
mati lapar. Berikut, jadi kita lihat bahwa berdiri teguh dia katakan begini, hedaios. Nah, kemudian kita lihat bagian B tadi, bagian pertama bahwa berdiri tetap berada dalam posisi terus menerus. Dan sekarang tetap berada dalam suatu posisi tenang. Haleluya. Jadi tadinya berdiri pada posisi yang tidak berubah-ubah. Sekarang supaya kita teguh, kita harus perlu ketenangan. Amin. Kenapa perlu ketenangan? Di dalam Alkitab kita lihat, coba kita baca di dalam Yesaya pasal 30 ayat 15 kalau tidak salah. Yesaya 30 ayatnya yang ke-15. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Maha Kudus, Allah Israel, dengan bertobat dan tinggal diam kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu, tetapi kamu enggak. Jadi di dalam tinggal tenang ada kekuatan. Karena orang mengambil sebuah keputusan, kalau terburu-buru bisa salah. Tetapi kalau dia tenang, tidak salah ambil keputusan. Berikut di dalam 1 Petrus dikatakan bahwa supaya kita harus tenang. Supaya apa? Supaya kita dapat berdoa. Amin. Itu dalam 1 Petrus pasalnya yang ke 7 atau berapa itu ya? Sudah dapat? Yang sudah dapat coba baca. Nah, haleluya. Puji Tuhan. Kita jadi tenang supaya dapat berdoa. Haleluya. Orang kalau tidak tenang, coba dia habis baku marah suami istri, mana mungkin dia bisa berdoa. 1 Petrus 4 ayat 7. Kesudahan segala sesuatu sudah hampir, sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Haleluya. Ini kenapa? Karena di dalam ketenangan ada power di sana. Ada kekuatan, saudara. Maka itu Paulus bilang pada jemaat yang ada di Korintus, hendaklah kamu kuat. Haleluya. Jemaat Bolano kuat. Amin. Harus kuat. Perjalanan kita bukan makin hari makin menuju pada sebuah yang aman, tetapi makin berat. Banyak sekali masalah yang kita akan ketemukan, khususnya di dalam bangsa kita. Banjir belum selesai, COVID varian baru sudah ada, gunung meletus. Berapa hari kita lihat televisi, orang pada lari. Terjadi banyak masalah. Apakah itu belum disampaikan di dalam firman Allah? Mari kita lihat Markus pasal 13 ayat 7 dan 8. Jadi merupakan salah satu yang kita harus teguh dalam Tuhan. Karena apa? Karena hal-hal ini akan terjadi. Markus pasal 13 ayat 7-8 berkata begini, dan
apabila kamu mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang, janganlah kamu gelisah. Supaya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya. Ayat 8. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa, dan kerajaan melawan kerajaan. Akan terjadi gempa bumi di berbagai tempat, dan akan ada kelaparan. Semua itu barulah permulaan penderitaan yang menjelang zaman baru. Ini, kalau kita tidak kuat di dalam Tuhan, maka kita akan terbawa hanyut dengan kondisi yang ada pada dunia sekarang ini. Ini saudara, hati-hati. Jadi itulah maka kita harus kuat, karena ada sesuatu yang terjadi di dunia ini. Ini Tuhan yang katakan, Yesus sendiri katakan. Tapi itu hanya permulaan menjelang hari Tuhan. Di dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 1 sampai ayat 6 bawah, di sana sudah baca bahwa akan datang masa yang sukar. Kenapa? Karena manusia berubah. Tapi Paulus bilang, hendaklah kita kuat. Amin. Mungkin engkau banyak doi, banyak harta, banyak simpanan, saudara. Itu belum menjamin bahwa engkau akan kuat menghadapi hal ini. Belum tentu. Tetapi kalau kita kuat, akar kita berdiri kepada kebenaran Tuhan, kita tidak akan goyah. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Jadi kita lihat lagi saudara bagian berikut tentang Hedaios, yaitu berkata bahwa tadi tentang tenang. Nah, kita lihat bahwa tenang kelihatan diam, tidak bergerak, ibarat air di laut. Jadi kalau air laut itu tenang, enak orang nelayan pancing, enak kapal berlayar kalau angin tenang, ya kan? Semua ingin dalam ketenangan. Siapa tidak mau dalam ketenangan? Di sini ada yang mau tidak hidup dalam tidak ketenangan? Pasti mau. Haleluya. Hidup dalam ketenangan ini sangat-sangat disukai semua orang, kaya dan miskin. Tetapi di dunia tidak ada tempat yang aman, tidak ada tempat yang tenang, saudara. Haleluya. Saudara percaya, tidak ada tempat yang tenang yang kita peroleh. Mungkin banyak uang bisa naik di bulan, banyak orang ke luar negeri cari yang aman, tenang di sana. Pulang ke Indonesia juga pasti dia merasakan betapa Indonesia banyak bencana, tidak ada ketenangan. Tetapi Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, saya memberi solusi atau saya memberi jawaban supaya kita tetap tenang. Amin. Mazmur 262 ini ayat itu sudah dihafal. Saudara tidak buka, kita pasti so hafal, apalagi kalau pendeta sudah di luar kepala dulu bilang. Tapi kita baca malam ini Mazmur 62 ayatnya yang ke 2 dan 3. Di mana kita akan dapat ketenangan? Hanya dialah, Mazmur 2 ayat yang ketiga. Ayat Mazmur 62 mulai dari ayat 2 sampai 3. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku. Aku tidak akan goyah. 3. Ayat 2 dan 3. Itu tadi 2 dan 3. Naik. Naik satu lagi ya, turun satu ya, turun. Nah, ini ayat 2. Nah, ini ayat 3 ya. 2.
Sekarang ayat 3 ini. Itu sudah. Nah itu dia. Ini memang kalau bingung baca saudara, payah. Nah, ini dikatakan, hanya dekat Allah saja aku tenang. Daripadanya lah keselamatanku. Haleluya. Jadi tidak ada tempat yang aman dan tenang di bawah kolong langit, Bapak Ibu Saudara sekalian. Hanya kita dekat dengan Tuhan. Di sana ada ketenangan. Tepuk tangan untuk Tuhan. Haleluya. Haleluya. Hartamu mungkin banyak, belum tentu engkau tenang. Tetapi dekat dengan Allah, di sana ada ketenangan. Amin. Puji Tuhan. Nah, berikut lagi saudara kita lihat bahwa supaya kita lihat kalau dalam ketenangan. Ini sudah mulai ayat terakhir. Yeremia pasal 31. Yeremia pasal 31 ayat yang ke-25. Yeremia pasal 31 25 berkata begini. Sebab aku, huruf besar sini aku Tuhan, akan membuat segar orang yang lelah, dan setiap orang yang merana akan kubuat puas. Saudara, kata segar di sini dikatakan bahwa sebab aku akan membuat segar. Kalau kita lihat kata segar, berasa nyaman dan ringan dan sehat. Haleluya. Nah, kalau kita dekat Allah saja, dia bilang dia akan membuat kita segar. Dia membuat kita merasa nyaman. Haleluya. Orang kalau nyaman berarti sehat. Saya kira ini bahasa orang Manado tuh bilang nyaman leh. Nah, ternyata ada di Alkitab. Baru tadi kita dapat baca, saudara. Orang Manado bilang, coba saudara dengar, sini ada orang Manado tidak? Coba tanya, apa nyaman-nyamannya ini? Nah, lupa ada sehat-sehat, lupa tenang-tenangan ini. Nah itu, ternyata ada di Alkitab. Sebab aku Tuhan memberikan engkau segar. Nah, merasa nyaman dan rasa ringan, beban hidupmu ringan. Kalau datang pada Tuhan. Kemudian katakan sehat. Sehat secara fisik, sehat secara iman. Maka itu dekat Tuhan, saudara. Supaya kita tidak dibawa hanyut oleh dunia ini. Mari biarlah kita tetap teguh. Jangan bergeser kemana-mana. Tetap. Haleluya. Puji Tuhan. Saya tidak akan bahas panjang tentang jangan goyah. Saya cuma berkata bahwa jangan goyah. Ametakinetos itu bahasa atau bahasa apa itu ya? Dikatakan bahwa jangan goyah, ametakinetos. Arti harafiah pertama tidak dapat digeser. Itu berkata dikatakan pengertian dari jangan goyah. Kemudian teguh dan tidak bergeser. Nah itu seperti yang terjadi, saudara. Kalau saudara baca di dalam Daniel pasal 3 ayatnya yang ke-17 sampai ke-18, sebuah pernyataan dari Sadrak, Mesak dan Abednego ketika Nebukadnezar membuat satu patung dan harus disembah di Babel, dan dianjurkan ketika ada dengar pujian musik berbunyi maka kamu harus menyembah, kalau tidak konsekuensinya akan dibakar. Setelah dengar ini, saudara, Sadrak, Mesak tidak menyerah. Kenapa? Karena dorang tetap teguh, tetap tidak goyah, tidak dapat digerakkan, tidak dapat saya tadi bahwa tidak dapat digerakkan, teguh, tidak bergeser dari keyakinan kepercayaan. Jadi apa raja? Kalau seandainya Tuhan atau Allah kita tidak akan menolong kami,
kami pun tidak akan menyembah dewa Tuhanku. Prinsip sebagai orang beriman. Haleluya. Maka itu jangan bergeser dari kepercayaan. Sekali Yesus, percaya Yesus. Haleluya. Haleluya. Kemudian saudara, api dipanaskan. Orang yang menangkap ketiga orang ini, waktu dibawa masukkan di dalam api, sampai orang yang membawa itu mati karena kepanasan. Tapi ketiga orang ini dibakar. Api tidak mampu menghanguskannya. Kenapa? Mereka teguh dan tidak goyah. Nebukadnezar berkata kepada pimpinan-pimpinan yang lain, mengapa jadi 4 orang? Saya kira 3 orang yang tadi masuk dalam api. Kenapa ada 4 orang? Apakah Tuhan Sadrak, Mesak, Abednego tidak sama dengan Tuhan yang kita sembah? Sama. Jangan bergeser, saudara. Jangan berubah. Jangan menyerah kepercayaan kita. Ada Yesus menyertai kita. Apapun masalah, persoalan hidupmu, ada Yesus menyertai kita. Persoalan keluarga, persoalan lain-lain, persoalan studi dan pekerjaan, Tuhan tidak biarkan kita, asalkan kita tetap teguh dan jangan goyah. Supaya apa? Dikatakan tadi bahwa dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jerih payahmu tidak sia-sia. Ini mereka tetap pertahankan apa yang dimiliki oleh Daniel, saudara. Mereka diangkat di kerajaan Babel. Mereka menjadi orang yang terpuji, terhormat karena mereka tidak berubah. Haleluya. Bapak bilang tiap celaka ada gunanya. Demikian dengan kita, kalau kita menjadi orang percaya yang taat dan tangguh dan tidak bergoyah iman kita, kita tetap percaya sungguh padanya. Saya percaya bahwa apa yang kita buat untuk Tuhan tidak menjadi sia-sia. Kerjakan apa yang Tuhan sudah suruh kerjakan. Jangan kerjakan apa yang Tuhan punya kerja. Kalau Tuhan berkata jangan goyah, jangan. Kalau Tuhan berkata kita harus kuat, kita harus kuat. Jadi lakukan apa yang diperintah Tuhan. Amin. Kalau Tuhan bilang bergereja, rajin bergereja. Kalau Tuhan bilang berdoa, berdoa saja. Kalau Tuhan bilang harus berpuasa, berpuasa saja. Karena itu Tuhan yang suruh. Kalau Tuhan bilang layani, Tuhan layanilah Tuhan. Kalau Tuhan bilang berkorbanlah bagi Tuhan. Kenapa? Karena Allah punya bahagia. Dia memberkati saya dan saudara. Haleluya. Maka itu jangan teguh, jangan goyah. Kayak itu supaya kita tidak hanyut di bawah arus dunia ini. Mari andalkan Tuhan dalam hidupmu. Haleluya. Minta supaya Roh Kudus memimpin kita, agar kita bisa mendapatkan sebuah kekuatan di dalam menghadapi masalah apapun. Minta Roh Kudus memimpin kita. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Ada lagu berkata, bukan berdiri di tengah badai. Puji Tuhan.